Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan pada kali ini saya mau memperlihatkan kejanggalan kepada burung jalak uren, yang ternyata untuk burung jalak uren ini tidak sama seperti burung-burung jalak yang lain. Jadi di sini selain saya bingung untuk melihat postur tubuhnya, saya juga masih bingung juga untuk melihat dari suaranya. Jadi karakternya itu dibaca susah ternyata. Nggak tahu apa mungkin ini pas aja lagi mendapat burung yang kayak gini, atau emang semua burung jalak uren itu seperti ini karena nggak ada yang lain. Jadi di sini tuh hanya dua nih. Kalau masalah melulutkan atau menjinakkan mereka sih sama, untuk caranya masih sama ya. Jadi ya dipegang-pegang, dicoba-coba gitu. Setelah dilepas di dalam rumah gitu, kita berani melepas di luar gitu. Tapi untuk cara menjodohkannya itu bingung ini, soalnya yang namanya jalak uren itu kan sarangnya asli kan di pohon besar, biasanya itu pakai sarang kayak sarang emprit ya, jadi bukan di lubang gitu. Nah sedangkan di sini kita menjodohkan itu ya bersarang di lubang. Harusnya kalau mereka mau berjodoh dengan burung-burung jalak yang lain, mungkin bisa saja bersarang di lubang gitu, kayak burung jalak nias, kayak burung jalak kebo gitu. Tapi untuk ini kan untuk habitatnya kayak sarang emprit gitu, cuman besar. Nah disitu kita sangat kesulitan sekali nih, apakah perlu mereka dijodohkan di ruang kandang dulu gitu, di dalam kandang itu kan, di ruangan. Nah kalau mereka terbiasa gitu. Tapi kalau saya rasa ini mungkin perlu birahi dulu nih. Biasanya burung kalau udah birahi, udah mau kawin gitu, udah jodoh, biasanya sih walaupun di lubang mau. Karena untuk sarang asli pun kan walaupun pakai sarang, pakai ranting-ranting daun kan sama saja berlubang yang gitu. Jadi ya kemungkinan ini perlu juga nih dicoba di dalam kandang. Berarti ini ya termasuk susah ya, termasuk susah juga untuk menjodohkan ini gitu. Mungkin banyak teman-teman di sana yang sudah berhasil menternak burung jalak uren melalui kandang-kandang tangkar dengan bersarang kayak glodok itu, yang udah berhasil. Tapi di sini tuh karena menjodohkannya itu kayak gini nih, dengan cara ya mungkin secara kayak burung jalak-jalak yang lain gitu, tapi ternyata nggak bisa nih. Saya udah pahamin untuk burung-burung ini, tapi ya belum ketemu juga. Soalnya waktu kecil dulu nih, emang burung jalak uren ini habitatnya ada di sini dulu. Ya walaupun punahnya juga udah belasan tahun yang lalu, tapi ini saya nggak hafal caranya gimana gitu. Mungkin kita perlu belajar juga ya. Mungkin kemarin ada yang tanya juga itu. Iya, tanya burung tilangnya kemana ya. Jadi tilangnya masih tetap ada. Kalau tilang itu burung yang sangat mudah sekali dibikin kayak burung dara ya, seperti trocok itu masih. Terus ya ini tilangnya ya. Jadi untuk kemarin yang bertanya itu tilangnya kemana, masih. Kalau burung-burung sebenarnya masih, tapi karena kita itu bikin videonya itu 1 hari bukan berhari-hari. Jadi di hari-hari itu juga kalau pas lagi nggak di situ ya kita nggak bisa memperlihatkan gitu. Tapi kalau udah nggak kelihatan itu saya malah senang, berarti mereka itu udah bersarang jauh gitu ya, udah bertempat jauh gitu ya. Kita doanya semoga untuk burung-burung yang kita lepas selamat gitu kan, sampai beranak kayak burung ciblek sawah kemarin beberapa bulan nggak kelihatan, tahu-tahu udah ada anaknya kan gitu. Jadi rasanya itu ya lebih senang sih kalau nggak pulang ya, daripada di sini malah dikejar-kejar burung pentet dan burung-burung yang lain ya. Di sini juga ada suara nih, ada suara burung tikusan itu ya. Ya jadi di sini sekali lagi yang kita perlihatkan itu yang ada gitu. Jadi nggak sengaja nih motong-motong video atau gimana, itu enggak. Jadi pas bikin video, pas burungnya ada ya itu yang kelihatan gitu kan. Jadi ya untuk burung-burung yang masih belum ganti bulu dan belum tahu perjodohan ya masih di sini kemungkinan. Tapi kalau yang udah berjodoh ya kayak perenjak ini, dia udah berjodoh nih, jadinya dia tuh untuk terlihat itu hanya sebentar-bentar saja itu. Jadi kesini tuh paling main sebentar terus hilang itu.
Jadi ya moga-moga aman dari predator juga, karena ini udah lama juga sih masih selamat sampai sekarang gitu ya. Kalau burung debiaknya malah udah berapa hari nggak kelihatan teman-teman. Jadi dia cuma pagi-pagi itu kadang numpang makan aja, sebelum kita kasih dia udah ke dalam, kita belum bangun itu dia udah makan ulat di dalam, terus dia pergi lagi karena tempatnya itu nggak kayak gini yang namanya burung debiak. Jadi tempatnya itu di padang-padang rumput, biasanya itu padang rumputnya itu agak jauh dari sini, tapi kemungkinan ya di sana juga sih, kita belum pernah mengeceknya. Mungkin lain waktu kita bisa lah mengecek-cek burung yang ada di luar sana gitu. Dan ini kita teruskan untuk proses penjodohan burung jalak uren ya. Jadi ini sangat berat saya rasa ini, karena ini baru pertama banget nih ya, emang harus sabar. Kalau nggak sabar ya mungkin ya nggak bisa ya. Jadi ini ceritanya nih, saya sudah melepaskan satu, tapi itu pun masih susah ini. Saya juga nggak tahu nih jantan apa betina nih. Saya mau bilang jantan tapi kayak betina gitu. Jadi ya ini kemarin ada orang bawa juga yang dari jauh nih, dari Ciamis. Terus burungnya sebenarnya udah lulut, udah bisa dilepas, tapi sayangnya di sini kalau dilepas di sekitar sini dikejar-kejar sama burung-burung yang sudah pada bersarang, kayak apa, lolah anaknya kayak lagi mengeram gitu kan, galak-galak banget tuh. Jadi ya itu di sini kita perlu ketelatenan ya. Jadi kita perlihatkan untuk kegagalan atau kesusahan ya untuk penjodohan burung. Mudah-mudahan ini burung yang baru bisa kita lepaskan dan bisa berteman atau berkoloni dengan burung jalak-jalak yang belum berjodoh ya, yang masih muda-muda gitu. Dan itu mungkin akan membawa mereka kedamaian ya, artinya ya tidak apa namanya tarung-tarung gitu kan. Jadi mereka bisa berkoloni sehingga dua jenis burung ini bisa berjodoh ya. Harapannya sih untuk uren jodohnya sama uren gitu, karena dulu kita pernah mengolonikan juga untuk burung jalak putih, itu sampai sekarang nggak jodoh juga gitu. Kayak udah jodoh, udah kayak mau apa namanya, jantan dan betina itu udah pada apa namanya ya, jodohnya itu yang jantan satu, yang betina dua gitu. Tapi ternyata nggak bisa, setelah si betina keluar ternyata si jalak putihnya malah ditarung gitu ya. Jadi ya itu emang mungkin nggak bisa dikoloni. Selain kemungkinan ada prosesnya, itu prosesnya ada, mungkin ditaruh di apa kandang yang besar, dicampur sampai birahi mungkin bisa aja ya. Tapi di sini nggak sabar kalau harus kayak gitu tuh. Jadinya kita modelnya ya kayak berjalan kayak jalak kebo gitu, jadi model koloni berapa hari akur terus beranak gitu ya. Ya kalau burungnya itu sesuai dengan harapan. Kalau nggak sesuai harapan ya ada juga nih burung yang nggak mau berjodoh, itu ada ya. Mungkin kalau dibilang itu burung jantan tapi sifat betina gitu, sehingga mereka itu jantan sukanya sama jantan, itu bisa saja sih. Soalnya ada itu ya, walaupun kita nggak begitu paham banget kalau masalah itu ya. Ya itu yang belum kita pahami, burung yang kayak gitu tuh. Ada nih di sini burung yang umurnya sudah 8 bulan itu, yang harusnya udah berjodoh beranak, itu di sini belum. Jadi dia hanya terbang-terbang ngajari yang lain, itu bawa rombongan banyak kemana-mana. Itu yang belum kita bisa pastikan itu. Ya, mudah-mudahan untuk burung jalak uren ini nggak kayak gitu ya. Soalnya kalau saya lihat itu dia nggak apa, kalau ngelihat juga nggak fokus, terusan untuk apa namanya kecerdasannya juga nggak ada. Itu hanya terbang-terbang ngikutin orang kayak gini nih, terbang ke sana terbang ke sini ngikutin orang. Jadi mereka kayaknya itu belum ada apa namanya pengen bersama burung-burung yang lain, pengen kayak yang lain itu berdua-berdua pada terbang-terbangan, itu enggak, kayaknya nggak ada rasa untuk berjodoh gitu. Jadi di situ kita harus membuat mereka itu birahi ya. Jadi pasangannya itu yang harus birahi duluan kalau kita dapat burung yang kayak gini nih. Padahal untuk urennya udah lama nih. Nah, dia kalau kita jalan-jalan itu mau apa ngejar, terus nempel di kepala, kadang di punggung itu. Terus kalau kita tangkap ya mau aja itu.
Biasanya kalau burung cala kebo kan nggak bisa ditangkap walaupun mau hinggap pada kita, tapi kalau burung cala uren ini mau ditangkap sambil berbunyi-bunyi gitu. Jadi rasanya ini burung nggak kurang normal nih, kalau kayak orang itu kurang waras ini. Jadi kita perlu pembelajaran juga nih, harus sabar nih, harus kita telatenin sambil berjalan, kita mencari tahu ada apa dengan burung ini ya. Ya mudah-mudahan kita besok juga bisa dapat lagi, terus bisa dijodohkan seperti burung cala-cala ini. Terima kasih yang sudah menyimak, mungkin besok kita sambung lagi. Salam burung tanpa kandang, salam sukses dari burung liar.